Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami tahu dan kami menjadi sadar bahwa hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Terangi terus mata hati kami, melihat kedahsyatan-Mu. Ajarin terus dan bawa kami terus masuk sampai dimensi kedalaman dengan Engkau. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Engkau akan lakukan lebih powerful lagi dalam nama Yesus. Berikan hikmat, wahyu dan pengertian di antara kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Waktu sama Tuhan itu berbobot sekali. Berbobot sekali. Dan untuk duduk diam di kaki Tuhan kan orang nggak mau. Waktu berdoa itu kan lelah. Kenapa kok kita berdoa itu lelah? Menaklukkan pikiran kan. Coba kita tutup mata begini, diam aja. Makanya sering saya putar musik gitu ya. Putar musik, duduk diam ya. Keluar Mazmur, nyembah, sejam, 2 jam, kadang 3 jam. Terus dapat apa? Kadang nggak dapat apa-apa loh. Tuhan nggak ngomong apa-apa kadang. Dengar suara Tuhan? Enggak. Tapi lakukan terus. Lakukan terus. Pada momen tertentu nanti kita berdoa itu penuh kuasa. Waktu kita berdoa penuh kuasa, kita tutup mata begini. Kita udah bisa menaklukkan pikiran yang biasanya mengembara. Kita fokus sama Tuhan. Terus. Itu ada momen di mana nanti seperti Mazmur 42 itu. Deep call unto deep. Seperti ada gelombang yang memenuhi kita, membawa kita. Itu ada momen tertentu seperti itu. Sebenarnya kita itu ditarik dalam pusat hatinya Tuhan. Ada pengurapan, tiba-tiba nanti berdoa jadi berbeda. Doa kok cepat sekali, sejam kok cepat sekali. Ada rasa haus dan lapar. Nanti prakteknya waktu kita keluar berdoa atau kita nyembah seperti ini, bermazmur begitu, atau ibu nyembah atau ibu doain orang. Bermazmur itu ada urapan yang ngalir. Terus kita lebih bisa mengendalikan diri, menguasai diri, memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita ngomong salah rasanya tidak enak. Oh, aku ngomong salah tadi. Kok aku menyombongkan diri ya? Kok tadi kata-kataku tajam ya? Saya sering sharing sama istri saya. Kadang aku kok merasa tidak enak ya. Kayaknya aku tadi menyombongkan diri. Ada kepekaan terhadap diri kita sendiri. Kenapa kok kita bisa peka terhadap diri kita sendiri? Karena kita terbiasa di dalam hadirat Tuhan. Kita kenalin pribadinya. Jadi kita sadar dengan diri sendiri. Wah, aku ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Orang yang tidak pernah berdoa itu dia lupa dengan dirinya. Bahkan dia nggak tahu dirinya siapa. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya powerful. Padahal bukan siapa-siapa. Semakin kita dibawa kenal Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin kita sadar diri kita ini siapa dia. Oh, ternyata aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya hak sombong. Aku tidak punya hak belagu. Ujungnya apa? Kita mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego. Mati terhadap hawa nafsu. Saya kan pernah ngomong, cara tercepat untuk kita pikul salib mati daging sangkal diri adalah diam di dalam hadiratnya. Diam dalam hadirat. Nah, kebanyakan kita kalau berdoa kan cerewet sama Tuhan. Minta ini, minta itu, ngomong ini, ngomong itu. Kadang berbahasa roh. Terus berbahasa roh capek, minta lagi.
minta diberkati, minta diurapi. Padahal Alkitab ajarkan, be still and know that I am God. Dalam kamu tinggal diam, kamu akan mengenal aku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru, kata kitab Yesaya. Menanti-nantikan Tuhan ngapain? Diam dalam hadiratnya. Di dalam kita diam itu sebenarnya kita ini ketemu kuasanya. Di dalam kita berdiam, sebenarnya kita belajar mematikan keinginan daging, menaklukkan pikiran. Tanya istri saya itu, ketika saya berdoa nggak ngapa-ngapain loh. Saya nggak ngomong, nggak berdoa, nggak, kadang nyembah, kadang main gitar, kadang lebih banyak diem. Diem aja. Diem. Menaklukkan pikiran, perasaan. Tapi kalau kita fokusin sama Tuhan, kita nggak akan ngantuk. Kadang dari hati keluar mazmur gitu. Mulia namamu, oh Tuhan. Keluar nyanyian gitu, keluar nyanyian, bisa bermazmur, bisa nyembah Tuhan. Terus nanti nyanyianmu, mazmurmu begitu powerful. Nah, kenapa kita mesti belajar berdiam diri? Kita diam itu ketemu dengan pribadinya Tuhan, menaklukkan diri kita sendiri. Ketika kita mau cari Tuhan, kenal Tuhan itu, roadmap-nya, patokannya, jalannya, kita mesti pelajarin di dalam perjanjian lama, di tabernakel itu. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus kan. Di pelataran orang masih sibuk dengan dirinya sendiri loh. Mikirin dosa kita, mikirin kekurangan, tadi baru maki orang, baru marah-marah, baru bikin dosa, tadi baru ngomong kasar. Waktu itu kan kita harus bereskan dulu kan. Kita kalau mau berdoa kan harus dibereskan dulu kan, dengan darah Yesus kan. Karena darah Yesus itu jalan menuju hadirat Tuhan. Kita minta ampun dulu kan, lihat darahnya. Seperti dalam perjanjian lama, harus di pelataran tuh orang potong domba, potong burung merpati, korban dulu untuk penghapusan dosa, baru masuk ke ruang yang dalam lagi. Itu ada firman, ada kandil, itu lambangnya firman dan Roh Kudus kan. Semakin kita masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, semakin kita di situ kita masih belajar firman, bergaul dengan Roh Kudus. Terus akhirnya dibawa ke dalam lagi ke ruang Maha Kudus. Imam besar di ruang Maha Kudus nggak ngapa-ngapain loh, nggak minta, nggak mohon, dia hanya berdiam dengerin Tuhan ngomong. Bener nggak? Kita kalau masih cerewet sama Tuhan, minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu, nggak salah itu, karena Alkitab ajarin kan, mintalah kamu akan diberi, ketoklah pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapatkan. Tapi kita pingin, itu kan masih pusatnya pada kebutuhan kita kalau kita masih minta-minta. Bener nggak? Penyembahan kita, doa kita masih fokusnya pada diri kita ketika kita ini masih datang kepada Tuhan, masih minta, masih mohon, masih pingin ini, pingin itu, fokusnya sama kita. Jadi ketika kita mulai masuk ke dalam hadiratnya, kita udah lupa dengan diri kita sendiri. Yang kita pikirin, engkau mau apa Tuhan? Engkau mau apa dalam hidup? Engkau pingin apa dalam hidup? Aku mesti ngapain? Aku mesti lakukan apa dalam hidup? Udah beda level kan? Dari minta fokus pada diri sendiri, kita mulai fokus sama hatinya Tuhan. Kita mulai mohon, pingin kenal hatinya. Di situ kita nggak ngapa-ngapain, hanya diam dalam hadirat. Saya lakukan bertahun-tahun. Kadang saya diam nyembah Tuhan. Ngerasain apa, kadang nggak ngerasain apa-apa. Ada momen tertentu, memang kadang membosankan nih, kayak awal-awalnya itu membosankan. Karena ngantuk lah, ada gangguan inilah, kita masih mikirin inilah, kita masih mikirin itulah, terus pikiran kita melayang kemana-mana. Tapi itu dilatih kan, enggak? Makanya tidak hanya cukup sehari dua hari itu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu dilatih terus.
Akhirnya kita udah berdoa, udah terbiasa. Bukan minta pada keperluan kita, kepentingan kita, hanya kita pikirin, Tuhan mau apa sih? Tuhan kok mau buat apa dalam hidup? Tuhan, aku mesti melangkah seperti apa sampai garis akhir supaya aku dapatin berkenan. Ketika dilakukan seperti itu, nanti kelihatannya kita nggak ngalamin apa-apa. Kita berdoa setiap hari kelihatannya nggak ngalamin apa-apa. Tapi ketika kita ngadapin orang bermasalah, ketika kita ngalami tekanan, ketika kita di posisi terjepit, kita lebih tenang. This power, urapan yang ngalir melalui. Ketika kita berdoa, berbeda. Saya nyanyi kan tidak bagus, suara saya nggak tahu ketukan lagi. Ini main keyboard ini mesti ngikutin saya, suara saya nggak bagus. Tapi ketika kita terbiasa bergaul dengan Tuhan tadi, apa yang terjadi? Ketika kita nyembah, Tuhan ikut nyembah melalui hidup kita. Makanya Alkitab katakan, kalau Tuhan menyertai kita, apa saja yang kita pegang Tuhan bikin berhasil. Ya kan? Dalam segala hal Tuhan bikin berhasil. Ketika engkau nyembah, Tuhan juga manifestasi dalam penyembahanmu. Makanya hadiratnya tebal kan. Kadang kita merasakan urapan yang begitu kuat kan. Nanti pada titik tertentu ketika sudah terbiasa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kita nyembah, kita kayak merasakan sesuatu yang powerful. Padahal di kamarmu sendiri, mau buka mata aja rasanya takut nih Tuhan. Nanti kita semakin peka sekali. Ketika kita bikin kesalahan, aku salah. Nah akhir-akhir ini kan istri saya bisa melihat perubahan saya. Lebih banyak bisa mengendalikan diri ya, lebih tenang, lebih bisa menguasai diri, nggak gerusak-gerusu. Karena saya semakin mau masuk sampai kedalaman dimensinya. Terus dilatih setiap hari. Nanti banyak godaan ada, tantangan ada. Bukan berarti kalau kita udah berdoa kayak begitu tuh hidup kita baik-baik saja loh. Banyak tantangan. Kadang berada di posisi yang benar-benar sulit. Kadang ditempatkan di posisi nggak tahu mesti ngapain. Tapi jalan aja, nanti Tuhan muncul dalam kedahsyatan. Kadang di titik tertentu saya itu sering ngalami pada posisi-posisi sulit aja, saya nggak mau cerita aja. Saya ngalami masa-masa yang berat kadang, tapi saya nggak mau cerita. Sama istri saya aja kadang nggak mau cerita. Saya mau kasih kemenangan buat dia. Peperangannya kadang saya nggak kasih tahu. Tiba-tiba momen tertentu dia muncul dalam kedahsyatannya menyertai kita. Tiba-tiba ngomong sepatah kata aja begitu powerful. Makanya itu orang-orang kayak begitu itu orang yang nyebut dengan nama Yesus begitu powerful. Ngerti ya? Karena anaknya Imam Sekewan nyebut nama Yesus nggak begitu powerful. Banyak orang Kristen nggak bisa ngusir setan. Setan diusir malah ketawa-ketawa. Tapi ada orang tertentu ngomong dalam nama Yesus, itu begitu kuat sekali. Ada otoritasnya. Kenapa kok bisa berotoritas? Nama Yesus itu begitu powerful. Karena orang ini udah biasa bergaul dengan Yesus di dalam kedalaman. Bergaul dengan kuasanya. Yang kapan hari kita ajarin ya, orang kalau pingin ketemu urapannya, dia harus masuk di dalam kenal pribadinya. Karena di dalam pribadinya kita ketemu kuasa. Habakuk pasal yang ketiga atau ayat 4. Ada kilauan, benar. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahayanya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Jadi kekuatan Tuhan, urapan Tuhan, letaknya di dalam pribadinya Tuhan. Kalau kita ingin diurapi, hidup penuh kuasa dan urapan, kamu tumbang tangan orang sakit ngalami kesembuhan, kamu nyanyi kuasamu powerful, kita pelayanan begitu powerful, hidup kita menjadi kesaksian, kita harus diurapi. Kita itu butuh pengurapan, bekerja butuh pengurapan, main musik butuh pengurapan, bikin siomay butuh diurapin Tuhan, supaya orang ketika mencicipinya rasanya enak. Masak butuh pengurapan.
bekerja butuh pengurapan, apalagi yang pelayanan butuh diurapin Tuhan. Ketika kita diurapin Tuhan, apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil dan namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Kalau kita ingin pengurapan, ingin ketemu dengan urapan, kita harus ketemu pribadinya. Di dalam pribadinya terselubung kekuatannya, ketemu Tuhan. Lewat apa? Bangun hubungan keintiman tadi. Karena nggak ada solusi lain. Kuncinya hanya doa di dalam nama Yesus. Dan tidak semua doa itu punya kuasa loh. Orang bilang kan berdoa itu di dalam doa ada kuasa. Tidak. Hanya doa di dalam nama Yesus yang ada kuasanya. Bukankah orang lain berdoa? Agama lain berdoa atas nama Tuhannya masing-masing. Apakah powerful? Tidak. Hanya kita sebut nama Yesus, setan kabur, orang disembuhkan, orang dijamah Tuhan dan lain sebagainya. Hanya doa di dalam nama itu. Nah, ketika kita berdoa kan kita membangun keintiman tadi. Bangun keintiman yang dalam. Kita pingin kenal hatinya. Kita pingin kenal perasaannya. Kita pingin dekat dengan dia. Kita pingin ngalami sesuatu yang ilahi. Kalau kita belajar di kitab Injil ya, dari semua murid Yesus itu, yang dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Lihat apa yang ditulis Yohanes. Dalam loh. Dalam loh. Injil Yohanes itu dalam, bahasanya tentang kasih dengan Kristus, bahasanya keintiman, bahasanya berbeda. Bayangin, Yohanes nulis kitab Wahyu, berbeda kan? Orang yang memiliki hubungan yang dalam tadi dengan Tuhan, dia memiliki pengaruh yang berbeda, dia memiliki otoritas yang berbeda, kata-katanya berbeda dan diurapin Tuhan. Ini yang harusnya setiap hamba Tuhan ngerti, ini yang harusnya setiap orang Kristen ngerti. Karena ternyata tidak semua orang hidup dalam pengurapan dan otoritas yang powerful. Kita bisa dengar kok khotbahnya pendeta, ini kok kadang kosong, gak hampa. Pernah dengerin? Kadang orang kita dengerin penyembahan ini kok kosong dan hampa ya. Kenapa gak ada bobotnya? Hadirat Tuhan itu kan bahasa Ibrani nantinya kabot kan. Kabot itu bahasa Jawanya kan kayak abot, ada bobotnya. Kehadiran Tuhan ya, kabot ya. Ada otoritasnya. Nah, kita memiliki itu, perkataan kita itu penuh bobot dan kuasa. Saya sejak kenal Tuhan, saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya ingin jadi hamba Tuhan yang berbeda. Berbeda dari yang lain. Gak ada solusi lain kecuali kita berdoa, harus bayar harga waktu itu. Ya saya lakukan tiap hari. Tadi pagi pun saya berdoa. Kalau nggak ada pelayanan pagi saya pasti berdoa. Kalau nggak ketemu orang jadwal pagi saya lakukan berdoa. Saya lakukan setiap hari. Harus continue. Pak, aku kalau siang nggak bisa, sore bisa. Pak, aku sore nggak bisa, malam bisa. Coba luangkan waktu deh, sejam dulu, diam dulu. Gini, belajar diam. Nanti pikiranmu mulai kemana-mana, mulai taklukkan kepada Kristus. Makanya beli bukunya Madam Jane Guyon. Nanti kalau ada saya pesenin bukunya. Bahasa Indonesia, terjemahan baik. Di e-book ada, Bapak coba cari di e-book deh, Madam Jane Guyon. Madam Jane Guyon. Udah beli? Ibu beli kan, buku itu tulisannya kan dalam kan. Baca sekilas kan nggak ngerti kadang ya kan bahan ditulisnya. Itu orang yang hidup tahun 1500-an. Orang Prancis yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ada juga hamba Tuhan namanya Corrie ten Boom, juga sama itu. Powerful buku. Ini orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan sehingga diwahyukan pewahyuan yang berbeda. Nah, saya bilang, orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, khotbahnya pasti berbeda, penyembahannya pasti berbeda, pelayanannya pasti berbeda. Hanya bermazmur saja kadang urapannya begitu tepat. Saya punya bapak rohani namanya Frankie Utana, Elusai Frankie Utana, itu gembala
wakilnya Pak Arifin di Lembah Pujian, di GBI Rock, dulu GBI Betani Rock. GBI Betani dulu itu di Lembah Pujian Bali. Dia kalau udah pegang mic di mimbar Mazmur itu kayak hadiratnya itu berbeda itu. Tebel sekali gitu. Istri saya tuh ngalamin itu. Ya. Ketika dia ada bermazmur, dia sukanya bermazmur. Tebel tuh hadiratnya itu. Harusnya hidup kita kemana kita pergi bisa membawa hadirat Tuhan ya. Dan orang di sekitar kita bisa merasakan hadiratnya. Bayangin kalau kita jadi orang Kristen seperti itu. Kita model bisnis sama orang aja, orang bisa merasakan Tuhan melalui hidup kita. Kita mau jualan saja, orang bisa dijamah Tuhan melalui diri kita. Kita ditempatkan di satu tempat, kita akan jadi berkat di sana. Orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan ditempatkan dimanapun jadi berkat, bukan malah jadi batu sandungan. Orang itu menikmatin kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Kan Tuhan mau kuasanya mengalir melalui hidup kita. Nah, semakin kita belajar mati terhadap diri sendiri, karena jalan tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri ya masuk di dalam kedalaman hati Tuhan, penyembahan. Kita mati terhadap diri sendiri, semakin serupa dengan Kristus, perbuatan, tindakan, perkataan, kelakuan, pola pikir, gaya hidupnya menjadi sama serupa dengan Kristus, dan akhirnya Tuhan percayakan otoritas kuasanya. Kan di 2 Tawari katakan begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatin mau diapain? Dilimpahi kuasa, dilimpahi otoritas, dilimpahi berkat. Karena Tuhan sampai hari ini kan mencari orang yang bisa dipercaya. Kita ini bisa dipercaya enggak? Dipercayakan berkat bisa enggak? Dipercayakan pelayanan bisa enggak? Dipercayakan duit bisa enggak? Dipercayakan urapan, dipercayakan karunia bisa enggak? Kalau kita bisa dipercayakan, Tuhan akan tambahkan. Ingat perumpamaan uang mina atau talenta itu, yang 2 bisa dipercayakan dikembangkan jadi 4. Perhatikan, yang 5 bisa jadi 10, yang 1 tadi nggak bisa diapa-apain, justru disuruh ngasih yang paling banyak. Bener gak? Disuruh ngasih yang kelima. Kenapa? Orang ini bisa dipercaya. Hidup kita pun juga sama. Tadi pagi saya ketemu orang, nelpon saya, nyari saya. Ini seorang dokter di Jakarta. Nelpon saya dalam kondisi udah berhari-hari, udah putus asa, udah nangis lah, udah jerat-jerit lah. Baru teleponnya udah nyerocos, bukan main. Saya tahu ini orang memang trouble dan ada masalah. Saya bilang, kita ngobrol nggak sampai setengah jam, udah jadi berbeda dia. Udah mulai bisa bertertawa, pikirannya udah mulai terbuka dan lain sebagainya. Karena apa? Because the anointing. Saya omongin firman, dan firman yang saya omongin diurapin Tuhan, dan orang itu dijamah Tuhan. Orang yang dijamah Tuhan disingkapkan kebenaran, ngerti kebenaran, akhirnya bisa mengambil keputusan yang benar. Hidup kita kan maunya dipakai Tuhan seperti itu. Kita ketemu orang bermasalah itu dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Sampai ke level sana lah. Karena tujuannya kuasa dan urapan tadi untuk pelayanan. Dan tentunya nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Dimulainya dengan kita berdiam diri di dalam hadiratnya, di kamar doa kita. Matiin handphone kalau perlu. Kalau nggak bisa nyembah pikirannya kemana, puter lagunya Terry McAlmon atau banyak kok yang instrumental, musik-musik penyembahan yang urapan itu. Karena juga nggak semua lagu kan urapan. Nggak semua lagu urapan, benar nggak? Tergantung yang nyiptain lagu itu suka doa apa enggak. Karena hanya orang nyiptain lagu sebagai komersil, nothing, nggak ada kuasanya. Ada lagu-lagu tertentu yang bisa membuat atmosfer ini berbeda. Nah, kenapa kok saya mesti pakai penyembahan dulu ya? Kenapa kok setiap saya khotbah mesti nyembah dulu? Kenapa kok saya mesti nyembah kayak begitu ya kan? Kadang sebenarnya kita masuk dalam hadirat Tuhan itu nggak perlu musik, enggak. Tapi
Musik kadang mempengaruhi atmosfer. Jadi berubah. Kalau kita berdoa kadang, kalau kita mau masuk hadirat Tuhan nggak perlu musik, nggak perlu. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan kapan saja. Tapi untuk membuat atmosfer itu begitu powerful, kadang kita perlu nyembah dengan musik, dengan pujian dan penyembahan itu merubah atmosfer. Kadang waktu kita nyembah kan kita ngerasakan tebel kan, urapannya tebel kan, iya kan, sampai fisik kita bisa merasakan itu kan kadang, bener gak? Bayangin, itu dimulainya dari mana? Dari orang yang haus dan lapar, apalagi orang itu terbiasa nyembah dalam hadirat Tuhan. Makanya ketika kita nyembah seperti ini, kita berdoa, urapannya semakin tebal. Bagaimana caranya kita berdoa dan diurapin Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman, kenal pribadi. Banyak orang kan pengen diurapin kan. Kalau ada pendeta yang urapan, tiap-tiap orang rebah dan lain sebagainya, minta ditumpangi tangan, ditransfer urapan. Benar nggak? Mau pelayanan, setengah jam sebelum pelayanan minta doa diurapin Tuhan. Itu nggak salah. Tapi itu tidak akan mengubah kamu jadi orang urapan. Kalau kita pengen pelayanan urapan, dimulainya di kamar doa kita. Secara pribadi bangun itu. Yang orang lain tidak tahu. Yang tahu kita dengan Tuhan. Waktu muncul ke permukaan, powerful, dahsyat. Tuhan manifestasi melalui penyembahan kita. Kita kan udah terbiasa nyembah nih. Kita kan udah terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan kan. Makanya saya kadang ada orang tanya, Pak, Bapak kok tumpang tangan orang rebah dan lain sebagainya. Ya saya nggak tahu. Ada orang tanya seperti itu. Ada orang ditumpangin tangan yang nggak rebah, kadang ada yang baru dibilangin nama Yesus, saya orang dilawat Tuhan rebah. Nggak tahu. Yang saya tahu ketika saya terbiasa dalam hadirat Tuhan, ada orang-orang tertentu yang tidak terbiasa dengan hadirat Tuhan. Orang itu bisa ngerasain Tuhan manifestasi melalui hidup kita. Bisa juga karena Tuhan memberi pengalaman-pengalaman pribadi kepada orang yang kita doakan. Terimpartasi kuasa itu melalui hidup kita, sehingga orang ngerasain Tuhan, ngerasain dijamah Tuhan. Baik kamu didoain berkali-kali rebah, kamu ngerasain apa? Sesuatu yang susah diungkapkan kan, dan powerful itu. Dapat sentuhan dari kuasa Tuhan yang ces gitu loh. Bayangin kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita bisa melihat dengan mata rohani yang dibukakan ya, sebenarnya hidupmu itu powerful. Mungkin kayak keluar apa ya, Yesus ketika dijamah perempuan yang kedapatan pendarahan, dia kan merasakan ada kuasa yang keluar kan. Saya berpikirnya seperti itu, karena seperti Yesus waktu disentuh ada kuasa yang keluar pasti Pak, gitu loh. Ternyata orang itu sembuh. Di hidup kita juga sama. Nanti ketika kita semakin diurapin, nanti kita akan dibawa ke padang gurun. Seperti Yesus ketika dia diurapin, dia dibawa ke padang gurun. Diapain? Dites, dicobain. Tujuannya mau untuk naik level sebenarnya. Tujuannya untuk naik level. Ada momen tertentu, kok Tuhan nggak turun tangan nih, Tuhan nggak tolong ini, bagaimana ini, belum ada breakthrough ini, kok biasa-biasa saja ini, kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya ya, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab ya, kenapa sih, kok saya nggak pengurapan. Kadang dibiarkan itu terjadi loh. Kita seakan-akan di padang gurun, seakan-akan Tuhan nggak peduli sama kita. Ngetes hati kita, mau ngandelin siapa, ngandelin Tuhan atau ngandelin kekuatanmu sendiri. Itu sebenarnya kita sedang dibawa untuk mengalami promosi. Saya sering ngalamin kan. Dan orang, istri saya kadang nggak pernah tahu. Yang tahu saya sama Tuhan. Karena sama Tuhan, kau lihat apa yang aku jalani, apa yang aku alami. Tapi aku tahu, aku tidak pernah curiga dengan kau. Yang aku tahu, aku mau melihat engkau turun dalam kedahsyatan. Benar turun. Benar tiba-tiba, mujizat. Hal-hal yang ilahi, perkara-perkara yang dahsyat. Seringkali saya mengalami sesuatu yang ilahi. Mungkin banyak orang, kebanyakan orang Kristen itu kan mikirin duit kan. Bener gak? Duit kan. Wah, aku dagang gimana, laku nggak? Income gimana nih?
keuangan gimana. Saya kan hampir nggak pernah ngomongin tentang duit kan di setiap khotbah saya. Karena kalau kita nih dekat dengan Tuhan, kita tuh pasti diberkatin. Dia Bapak yang baik kok. Saya tuh sering kali melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ngajib. Istri saya itu dari saksinya. Hari ini kita nggak punya duit, tiba-tiba besok tuh Tuhan buat sesuatu yang ilahi loh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut dengan masalah keuangan. Tapi karena hati kita di uang, akhirnya kita penuh ketakutan, khawatir, cemas. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Bener nggak? Kan Tuhan ngomong begini kan, jangan khawatir kamu dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Artinya Tuhan itu memberi penyediaan. Hanya penyediaan itu sesuai caranya Tuhan, bukan cara kita. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Nggak usah pusing. Kita sering melihat bagaimana Tuhan bekerja ya nih. Tuhan kirim perkara-perkara ilahi. Tuhan koneksi dengan orang-orang tertentu. Nggak tahu pasti surga campur tangan. Surga campur tangan. Saya mau cerita sedikit ya. Saya kan nggak pernah ngomong masalah kayak begini-begini, masalah uang. Itu seringkali ketika mau ke Bali ya, mau ke Bali, pelayanan di Bali, memang tiket kita mau diganti, tapi pas di Bali, jadi saya mesti beli tiket. Dulu pernah juga saya suruh pesen tiket dulu, nanti diganti, karena yang tahu saya berangkat jam berapa itu kan saya. Tuhan, aku mau beli tiket, nggak hitungan lama. Tuhan kirim orang-orang tertentu berkatin saya senilai tiket. Ini masalah tiket untuk pelayanan. Pernah suatu hari saya ini iseng-iseng jahitin jas. Saya jarang pakai jas loh. Jahitin jas sekali, jahitin 2. Terus tiba-tiba pas harus bayar ongkos jahitnya itu, ditelepon orang, "Pak, saya mau berkatin Bapak." Tahu nggak, berkati senilai ongkos jas. Jasnya belum dipakai sampai hari ini. Terus saya lihat ini jasnya kok ya oke lah, bagus lah, kelihatan mewah. Terus iseng lagi, saya jahitin jas lagi 2. Di tempat kita jahitin jas waktu bikin jas untuk pengantin dulu di Pasar Baru, toko lama sekali. Dia jahitinnya bagus lah. Waktu itu mau lebaran ya, itu beberapa tahun yang lalu itu ceritanya. Atau 2021 atau 2022 gitu lah. 2022. Mereka minta DP, saya kasih DP. Tahu nggak, pas saya harus bayar ongkos jas sisanya, tahu nggak dikirim berkat dari mana? Dari Jerman orang kirim berkat. Harusnya dikirim lebih ya. Tiba-tiba harusnya dikirim lebih, tapi nggak tahunya dia kirim itu nyangkut, nggak tahu uangnya berapa, tapi pas senilai ongkos jas. Bayangin. Saya nggak pernah kesaksian loh kayak begitu-begitu. Karena saya pikir itu mah berkat recehan lah. Pertolongan Tuhan yang kayak begitu, itu mah uang itu berkat recehnya Tuhan kan. Saya pingin sesuatu yang ilahi. Biasanya saya ngomong perkara-perkara ilahi. Dulu kita ini kan pernah bisnis bangkrut, susah kita ngalami susah. Istri saya tahu persis. Itu di awal tahun 2020 ya, 2020-2021 ya. Kita belum ngalami pemulihan. Tahu nggak? Tuhan pakai orang Amerika, Tuhan pakai orang Australia, Tuhan pakai orang Jerman, orang Belanda, orang Norwegia. Ngomohon sama saya. Dia kadang transfer pakai MoneyGram atau apa dia? MoneyGram yang dari kantor pos ambilnya itu. Bayangin, dia kirim duit ke saya. Pemeliharaan Tuhan. Orang tidak pernah tahu saya ini menderita. Karena orang pikir saya ini pendeta kaya, makmur, dan saya nggak pernah cerita semua kesusahan saya. Dipelihara Tuhan. Makanya saya nggak terlalu khawatir dengan keuangan. Saya nggak terlalu khawatir dengan masa depan. Saya nggak terlalu khawatir dengan apa yang harus kita makan dan harus kita minum dalam kondisi COVID aja. Dalam kondisi COVID dari 2020 ya sampai 2023 kita bisa kasih makan orang.
Padahal kita lagi susah. Kita bisa beri makan orang. Uang nggak perlu khawatir sama Tuhan. Jalan sama Tuhan, memberi hati sama Tuhan, mendedikasikan hati dulu sama Tuhan, itu yang penting. Memberikan hidup sepenuhnya sama Tuhan itu. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak serahin sama Tuhan, jadi korban, jalan sesuai firman, melangkah sesuai firman, itu yang akan membuat perjalanan kita mengalami perkara-perkara ilahi. Wong, saya dalam kondisi tidak bisa ngapa-ngapain itu ya. Bulan Agustus waktu itu ya. Bulan sekian saya udah mulai pulih waktu itu, dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus. Saya nggak bisa jalan. Ke toilet dipapah istri saya, makan ditaruh di tempat tidur, dipapah, dimandiin, duduk di toilet saya mandiin, siram, bayangin, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Tuhan ajarin saya untuk koreksi diri. Waktu itu kan saya gemuk sekali. Belajar bertanggung jawab dengan diri saya. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga. Sekarang mulai hidup yang sehat. Tuhan ajarin banyak hal, kejadian-kejadian tertentu ternyata mengubah hati kita. Kalau masalah uang nggak perlu khawatir, masa depan juga nggak perlu khawatir, masalah bisnis nggak khawatir, masalah pelayanan nggak perlu khawatir. Kadang kenapa kok bisa khawatir, kita ini khawatir? Karena kita sadar dengan diri sendiri, kita lupa dengan Tuhan. Tapi kalau kita sadar akan Tuhan, kita lupa dengan diri sendiri, hidup kita dipegang Tuhan. Perjalanan hidup kita akan dibawa dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, semakin hari naik. Nanti tiba-tiba mungkin biasa-biasa saja ini, lakukan biasa. Tapi tiba-tiba nanti ya Tuhan koneksi orang-orang secara ilahi. Ibu, bapak, kamu, kita dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi yang Tuhan atur, dan orang itu dipakai Tuhan untuk mempromosi kita, buka jalan sama kita. Tiba-tiba mungkin karena tambah enak makananmu, masakanmu enak, tiba-tiba ada orang nyicip, ini dari mana, dicari dan mereka order banyak. Tidak menutup kemungkinan. Dalam kondisi kita sulit ya, kondisi kita susah, udah diancam sama bank, kita dikoneksi dengan orang yang kita nggak pernah pikir nggak bisa, namanya Om James Simanjuntak ya. Dipakai Tuhan nolong kita loh. Saya pikir ini orang seperti malaikat. Tiap hari saya doa ya, ini orang berkorban banyak, kita nggak pernah pikir sangka ya. Ini orang hatinya benar-benar luar biasa nih, Om James Simanjuntak. Saya panggilnya si Om, luar biasa banget. Nanti kita akan dikoneksi orang-orang secara ilahi yang membuat jalan. Salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk buka jalan pelayanan saya itu namanya Ibu Eli yang punya PD Victory. Ini orang saya sayang banget sama dia. Ini orang luar biasa yang dipakai Tuhan buka jalan pelayanan saya loh. Saya nggak pernah berpikir dia yang telepon saya, cari saya. Ada ibu-ibu Ailing yang pernah ikut kita ini, Ibu Ailing itu orang yang dipakai Tuhan buka jalan atas pelayanan. Kadang kita nggak pernah pikir, nggak pernah sangka. Tapi bagian kita kan bangun keintiman dengan Tuhan tadi kan, bangun keintiman terus, continue, komitmen, gigih, kokoh, teguh, cari Tuhan setiap hari. Nanti pada momen tertentu kita akan dibawa, dipertemukan dengan orang-orang secara ilahi. Itu momentumnya Tuhan. Itu waktunya Tuhan buka mujizat. Itu waktunya surga campur tangan dalam hidup kita. Waktu menunggunya tadi itu di dalam hadirat Tuhan. Makanya kita biasanya katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Menanti-nantikannya tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya nanti lama itu menanti Tuhan bikin promosi, karena saya percaya suatu hari saya akan dipromosi Tuhan. Saya akan memilih pengaruh yang besar. Karena waktu saya bertobat, masih setengah bertobat waktu itu, saya ikut ibadah di Bali, di Hotel Radisson Sanur. Itu ibadahnya GBI Betani waktu itu. Dia ngundang hamba Tuhan dari luar negeri. Tiba-tiba dia bernubuat. Waktu itu saya masih umur belasan tahun waktu itu. Masih umur. Dia bilang ada seorang anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya tahu dia ngomong buat saya, dan saya nantikan itu. Itu tahun 96 loh.
digenapinya tahun 2021. Waktu penantian yang lama itu, saya belajar diam menantikan Tuhan. Di ujungnya Tuhan berikan kekuatan itu. Ketika Tuhan percayakan pelayanan, urapan sudah powerful, pengendalian diri, penguasaan diri, kuasa, otoritas, hikmat dan pengertian sudah bertambah-tambah. Prepare dulu di kamar gitu. Untuk kita dimunculkan, ada persiapan dulu yang panjang bersama Tuhan. Dulu saya sering pelayanan sama beliau ini, hanya khotbah di kul kecil. Waktu itu orang nggak kenal saya, itu 2016, 2018 ya, 2018 orang nggak tahu. Saya pegang beberapa ibadah komsel, nggak ada yang tahu. Tapi saya lakukan setiap hari. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Sama menantikan Tuhan itu seperti itu. Terus masuk sampai kedalaman. Kedalamannya Tuhan. Terus masuk terus.
Manto bekunamoso Ibi pamosaha Himana mutubu Dineramos Yanamose Ipavora La mondorobo bokenamo Imana masiribi Imarababagama Sigini miamose minimiti apakana mosoho kedahsyatanmu memenuhi kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau. Bawa kami masuk dalam dimensimu, mengenal hatimu, mengerti maumu, berjalan seirama
We thank you, we praise you, we adore you, we praise you, we adore. Kepuasan kami hanya tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Tangible dan touchable Tuhan. Kami bisa merasakan pribadi-Mu yang memeluk kami, menuntun kami, membimbing langkah kami. Buat hati kami semakin mencintai-Mu lebih dari apapun juga Tuhan. Meluap dan berkobar-kobar mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Celikkan mata kami untuk melihat kedahsyatan-Mu Tuhan. Hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir memenuhi hidupku.